kebangkitan yang paling besar yang terjadi pada bangsa Indonesia. Peristiwa ini terjadi di malam hari, tepatnya pada pergantian dari tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober yang melibatkan pasukan Cakrabirawa dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan itu memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, dan mereka juga menginginkan pemerintahan Indonesia berubah menjadi pemerintahan komunis. G30 SPKI dipimpin oleh Dipa Aidit yang sangat gencar memberikan hasutan kepada seluruh warga Indonesia agar mendukung PKI. Mereka juga memberikan iming-iming bahwa Indonesia akan lebih maju dan sejahtera jika berada di bawah kekuasaan. Gerakan itu meminta perwira tinggi TNI AD Indonesia, dan mereka menangkap 6 orang dari anggota perwira tersebut. Yaitu ada daftar perwira tinggi TNI yang menjadi korban dalam peristiwa 30 SPKI. Yang pertama, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Yang kedua, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Dharma Haryono, Mayor Jenderal Suswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswondo. Sedangkan Panglima TNI yaitu Ahana Nasution yang menjadi sasaran utama berhasil kabur dan meloloskan diri. Namun putrinya Ahana Nasution yaitu Ade Irma Nasution meninggal dunia karena tertembak. Ade Irma Nasution tewas bersama ajudannya yang bernama Letu Pierre Andreas Tendean yang diculik dan ditembak di lubang buaya. Karena tujuan utama dari PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno. Rencana ini kemudian dilanjutkan dengan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Adapun tujuan PKI yaitu menghancurkan negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. Yang ketiga itu mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat itu mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kelima yaitu kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno juga disebut menjadi bagian dari rangkaian. PKI sedang dalam masa kebangkitan dan akan muncul di Indonesia. Alasan mengapa orang berpikiran demikian adalah karena munculnya kejadian-kejadian yang menjadi bukti kebangkitan PKI, seperti munculnya Perpu Ormas tahun 2017. Kejadian pertama yang pernah menjadi tanda akan munculnya PKI adalah munculnya Perpu Ormas pada tahun 2017. Beberapa orang menggelar aksi di gedung DPR untuk menolak Perpu Ormas dan menolak kebangkitan PKI. Perpu ini selalu dikaitkan dengan munculnya komunisme yang menjadi ideologi PKI. Bahkan mantan Ketua MPR Amin Rais mengikuti aksi ini dan meminta pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi pada ulama. Kedua yaitu penghapusan kewajiban pemutaran film G30 SPKI karena pemerintah menganggap itu terlalu sadis untuk tontonan bagi anak. Dan ketiga itu penghapusan pelajaran G30 SPKI pada tahun 2020. Yang keempat yaitu pembongkaran patung di markas Kostrad tahun 2021. Kostrad menyatakan PKI masih ada di Indonesia dan memberikan contoh bagi insiden merupakan museum Kostrad dan patung-patung yang apa dampak yang akan ditimbulkan bila PKI bangkit? Ada 5 alasan komunisme atau Partai Komunis Indonesia tidak boleh bangkit kembali di Indonesia dari segala aspek. Yang pertama yaitu dari segi teologi. Komunis telah melawan prinsip ketuhanan. Hal ini karena komunisme tidak mengenal adanya Tuhan.
disidangkan di Indonesia dalam sidang pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang maha esa. Kemudian dari segi ideologi, komunis tentu sangat berlainan dengan paham Pancasila. Perbedaan itu tertanam jelas dalam unsur Pancasila. Dari segi sosial, komunis mengajarkan pertentangan kelas, misalnya pertentangan kelas antara buruh dan majikan, kaya dan miskin, tuan dan bawahan. Padahal prinsip tersebut akan terus mengadu domba antara pihak yang merasa tertindas dan ditindas, sehingga tidak tercipta suasana yang harmonis. Kemudian dari segi politis, komunisme jelas mengajarkan bagaimana melakukan agitasi dan propaganda kepada lawan politik, sedangkan hal tersebut tidak dibenarkan. Pasalnya, Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kebenaran dan jujur termasuk dalam berpolitik. Kemudian dari nilai sejarah, yaitu pemberontakan yang dilakukan PKI Indonesia tidak hanya sekali menurut sejarah. Pemberontakan PKI dimulai sejak tahun 1936, 1945, 1954, 1950, dan terakhir 1990. Kalau menurut saya itu tergantung diri masing-masing kemana kita bisa membawakannya. Kalau jika kita berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila, maka kita tidak akan terpengaruh oleh paham komunis. Dan menurut sumber yang saya telusuri yang dilakukan oleh Saiful Mujahidin Research and Consulting pada September 2017 menemukan bahwa itu yang sedang terjadi kebangkitan PKI hanya diyakini oleh 12% populasi Indonesia, sementara mayoritas 86% menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan kebangkitan PKI. Menurut penelitian tersebut, masyarakat yang mempercayai terjadinya kebangkitan PKI beririsan dengan pendukung Prabowo dan beberapa pendukung partai politik, terutama PKS dan Gerindra. Selain itu, mereka yang mempercayai kebangkitan PKI ini presentasinya lebih banyak di kelompok usia kurang dari 20 berada di perkotaan, mayoritas menjalani pendidikan tingkat perguruan tinggi, paling banyak berada di DKI Jakarta dan